Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah Yu Lejin, mantan tentara bayaran yang kembali ke sekolah dan membalas para pembuli. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Sore itu di kamar Dayun, Lejin mengobati luka-lukanya. Dayun meringis saat diperban. Lejin bertanya, apa Dayun merasa sakit? Dayun menjawab kalau dia tidak sakit, tapi hanya merasa perih sedikit. Lejin lalu mengingatkannya untuk berhati-hati. Dia lalu bertanya untuk memastikan, apa Dayun tadi jatuh dari tangga karena menghindari sepeda yang lewat? Dayun mengiyakannya. Melihat luka Dayun, Lejin berkata kalau lukanya Dayun seperti ini lebih baik dia tertabrak sepeda. Dayun hanya tertawa kecil mendengar kakaknya. Lejin bertanya lagi, apakah Dayun tak usah ke rumah sakit? Raut wajah Dayun berubah, dan dia menjawab kalau dia memang tak perlu ke rumah sakit. Sebenarnya, Dayun takut jika dia pergi ke rumah sakit, pastinya dokter akan memberitahu kakaknya kalau ini bukan luka jatuh dari tangga. Dayun masih mengingat saat dia juga dipukuli oleh Hejin. Di ruang kepala sekolah, Hejin membantah kalau bukan dia yang memukulnya, juga Dayun yang dipukul. Jadi apa hubungan itu dengannya? Kenapa dia jadi yang ditanya? Dayun bersikeras kalau Hejin lah yang memukulnya. Tapi tetap saja Hejin tak mau mengakuinya. Dayun lalu berkata dia yakin kalau yang memukulnya adalah Hejin, meski wajahnya tertutup topi dan masker, dan suaranya dan gaya bicaranya. Juga setiap hari Hejin selalu mengganggu Dayun. Mendengar penjelasan Dayun, Hejin tersenyum sinis dan berkata bahwa Dayun tak melihat dengan jelas, tapi hanya dugaannya saja. Dan Dayun menuduh Hejin karena hubungan mereka sehari-hari tidak baik. Kepala sekolah bertanya, apa Dayun melihat wajah orang yang memukulnya? Dayun menjawab, meski wajahnya tertutup, tapi dia benar-benar yakin kalau itu adalah Hejin. Tiba-tiba, ibunya Hejin berkata dengan suara keras, bertanya, apa yang sebenarnya sekolah lakukan? Mereka memanggil polisi dan menuduh anaknya sebagai kriminal tanpa ada bukti yang jelas. Kepala sekolah berusaha menenangkannya, tapi ibunya Hejin terus saja mengoceh. Dayun yang berada di situ bertanya-tanya, kenapa? Padahal itu benar-benar Hejin. Tapi, kenapa tak ada yang percaya padanya? Ibu Hejin melanjutkan menyuruh Dayun untuk meminta maaf pada Hejin. Dia juga bertanya, dari mana Dayun belajar main tuduh-tuduh begitu? Namun, Dayun masih berusaha meyakinkan mereka kalau itu benar-benar Hejin. Mendengar itu, ibu Hejin kaget dan berkata bahwa Dayun tak bisa dibiarkan. Dia harus bicara dengan orang tuanya Dayun. Dia lalu menyuruh Dayun memanggil orang tuanya ke sini. Dayun yang tak memiliki orang tua seketika sedih mendengar itu dan air matanya mengalir begitu saja. Sama seperti dulu, kali ini Dayun juga tidak punya bukti. Lagi pula, kakek akan sangat terkejut jika dia tahu. Lejin memanggil namanya, membuat Dayun tersadar dari lamunannya. Lejin bertanya, apa Dayun tak apa-apa? Dayun menjawabnya kalau dia benar-benar tidak apa-apa. Lejin bersyukur karena tulang Dayun tak ada yang patah atau retak. Meski begitu, luka memarnya cukup parah. Jadi, Dayun pasti akan merasa sakit selama beberapa hari. Dayun hanya mengiyakannya. Kemudian dia mengubah topiknya, berkata kalau kakaknya sangat jago membalut perbannya. Lejin balik bertanya, memangnya perban itu tidak terlalu kencang? Dayun menjawab kalau perbannya pas sekali nih lukanya. Kemudian dengan wajah sedih, Dayun berkata kalau dia khawatir kakek akan sangat terkejut. Karena sebenarnya jantung kakek tidak terlalu sehat. Lejin yang tak tahu itu balik bertanya. Dayun berkata kalau kakek mereka juga meminum obat setiap harinya. Lejin menenangkannya. Dia akan menjelaskan baik-baik pada kakek, jadi Dayun istirahat saja. Lejin kemudian keluar dari sana. Sebelum keluar, Dayun berterima kasih pada kakaknya. Lejin tersenyum mendengarnya. Dalam hatinya, Dayun sedikit lega karena tak memberitahu yang sebenarnya pada kakaknya. Lagi pula, tak ada yang bisa dilakukan oleh pelajar seperti mereka. Di luar kamar Dayun, Lejin yang masih memegang kotak P3K terlihat merubah wajahnya yang ramah menjadi menakutkan. Di sebuah klub, sekelompok anak sekolah berbincang sesama mereka. Salah satu dari mereka berkata, kejadian kemarin sudah tersebar ke semua anak-anak di sekolah. Soal mereka yang ditumbangkan hanya oleh satu orang. Ternyata mereka adalah Kisu dan krocunya. Yang lain bertanya pada Kisu, apa mereka hanya akan diam saja? Kemarin mereka kalah karena terlalu meremehkan Lejin. Mereka terlalu lengah. Jika mereka berhati-hati, pasti hasilnya akan berbeda. Semuanya segera setuju mendengar itu.
Salah satunya berkata, jika kejadian ini dibiarkan, reputasi mereka akan hancur. Yang lain menambahkan, jika mereka mengeroyok Lee-jin, dia pasti tidak akan bisa berkutik. Dalam hatinya, Ki-soo tahu ada yang berbeda dari anak itu, tapi tetap saja mereka tak bisa diam saja. Akhirnya mereka sepakat untuk mengeroyok Lee-jin. Lagi pula, mereka bukan atlet, kenapa juga mereka harus bertarung satu lawan satu? Mereka akan menghabisi si brengsek itu besok. HP Ki-soo berdering. Terlihat nama adik di layarnya. Ki-soo mengangkatnya dan bertanya kenapa dia menelepon Ki-soo. Di seberang sana, Hae-jin balik bertanya apakah kakaknya masih merenung di markasnya. Ki-soo kesal mendengarnya. Dia menyuruh Hae-jin untuk segera ke intinya saja. Kalau tidak, dia akan menutupnya. Hae-jin membalas berkata kalau dia sudah menyelamatkan harga diri kakaknya. Ki-soo yang bingung bertanya apa maksud adiknya. Hae-jin menjelaskan bahwa hari ini dia sudah memberi pelajaran pada Dayun. Lebih lanjut, Hae-jin berkata, jika hanya karena kejadian kemarin mereka berhenti mengganggu adiknya Lee-jin, pasti mereka sangat malu. Dan itu sama saja dengan penghinaan. Ki-soo tertawa mendengarnya. Meski Hae-jin adalah adiknya, tapi dia benar-benar sinting. Ya, lagi pula dia juga akan menghajar si sialan Lee-jin, walau Hae-jin tak memberitahu apapun. Tiba-tiba, dari pintu masuk, terlihat seseorang masuk ke sana. Ki-soo dan yang lain terkejut saat melihat siapa yang masuk. Lee-jin dengan ekspresi datar datang ke arah mereka. Melihat Lee-jin datang, Ki-soo mengumpatnya dan berkata berani-beraninya si bangsat itu datang kepadanya. Hae-jin bertanya, apa yang dikatakan kakaknya? Ki-soo lanjut berkata kalau mereka juga mau tanding ulang dengannya. Belum sempat menyelesaikan kelimanya, Lee-jin tanpa basa-basi menghantam keroconya Ki-soo sampai terjatuh. Yang lain maju menyerang Lee-jin, tapi dengan mudah Lee-jin meninjunya. Melihat teman-temannya dihajar, Ki-soo dan yang lain bangun sambil berteriak menyuruh mereka menyerang Lee-jin. Dengan tendangannya, Lee-jin menjatuhkan satu lagi lawannya, lalu memegang kerahnya dan memantingnya ke dinding. Lee-jin kembali memasang kuda-kuda dan bam, tinjunya kembali mengenai lawannya tepat di wajah. Salah satu lawannya memegang botol dan mengarahkannya ke kepala Lee-jin, tapi lagi-lagi belum sempat mengenai Lee-jin, dia sudah terkena tinju di dagunya. Lee-jin kemudian diserang dari belakang. Kali ini sambil menghindar, Lee-jin memegang tangan lawannya, lalu menampar wajahnya. Lee-jin lalu mengangkat kepala salah satu dari mereka dan menghantamnya dengan lutut, membuat hidung lawannya mengeluarkan banyak darah. Ki-soo yang tinggal sendirian di sana berdiri mematung di tempatnya. Hae-jin dari HP-nya memanggil kakaknya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Lee-jin membantai keroconya, membuat Ki-soo takut dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lee-jin? Sambil berbalik, Lee-jin memanggil nama Ki-soo, membuat Ki-soo yang mendengarnya menjadi merinding. Dengan suara yang menakutkan, Lee-jin berkata, apa dia harus memberitahu Ki-soo dengan jelas, jangan berani-berani menyentuh adiknya? Ki-soo yang tinggal sendiri terkejut sekaligus takut saat melihat Lee-jin membantai keroconya. Dalam hatinya, dia berkata bahkan walaupun dikeroyok, Lee-jin tak bisa dilawan. Pertama-tama, dia mengincar orang di pintu masuk untuk menutup jalan keluar. Lalu, dia menyerang yang lain dan sengaja menjatuhkannya di atas meja. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah memahami dan memanfaatkan struktur tempat ini. Ki-soo bertanya pada dirinya bagaimana cara mengalahkan orang seperti Lee-jin. Dengan suara dingin, Lee-jin bertanya apa salah adiknya pada mereka. Ki-soo menjawab dan mencoba mengalihkan perhatian Lee-jin. Secara diam-diam, tangannya mengambil gelas yang ada di sana. Lalu dia melemparkannya ke arah Lee-jin. Dengan mudah, Lee-jin menghindari itu, membuat Ki-soo mengambil botol dan mulai menyerangnya. Tapi, tetap saja dia bukanlah tandingan Lee-jin. Sambil menghindari pukulan Ki-soo, Lee-jin menyerangnya balik, sampai-sampai hidung Ki-soo mengeluarkan darah. Ki-soo yang sudah tak berdaya mengumpat dari dalam hatinya. Dia juga heran bagaimana bisa Lee-jin masih bisa bersikap tenang dalam situasi ini. Lee-jin bertanya lagi pada Ki-soo, apa mereka memang harus menyiksa orang yang lebih lemah? Kali ini Ki-soo tak menjawab, tapi dia memecahkan botolnya dan kembali menyerang Lee-jin dengan itu. Seperti tadi, Lee-jin dengan mudah menangkis serangan itu dan balik menyerang Ki-soo sampai menjatuhkannya. Ki-soo yang dipegang oleh Lee-jin menoleh ke belakang dan melihat wajah yang mengerikan. Lee-jin lalu berkata pada Ki-soo apa yang harusnya dia lakukan agar Ki-soo mengerti.
Lejin memberi peringatan terakhir jika dia mendengar adiknya Kiso masih mengganggu Dayun, dia akan mencari Kiso dan Kiso juga harus memperingati adiknya. Kalau dia tetap saja masih mengganggu Dayun, dia akan mencari Kiso. Dan jika Lejin menemukannya saat itu, Lejin mengencangkan kunciannya membuat Kiso tak bisa bernafas. Lalu dia berkata, jika Kiso tak akan berakhir hanya dengan seperti ini. Lejin akhirnya melepaskan kunciannya, meninggalkan Kiso yang kesakitan di sana dan bergegas keluar dari sana. Di tempat lain, Heijin penasaran kenapa kakaknya menutup teleponnya dengan tiba-tiba. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh kakaknya. Dia dan temannya pergi ke klub markas kakaknya. Tiba di sana, Heijin terkejut dan takut saat melihat Lejin keluar dari sana. Tingkahnya menjadi tak karuan. Dalam hatinya dia meyakinkan dirinya kalau tak ada bukti jika dia yang memukul Dayun. Jadi Lejin pasti tidak tahu. Namun dia merinding melihat Lejin datang dan berteriak menyuruh Lejin jangan mendekat. Heijin terus mundur ke belakang sampai dia terpeleset dan terjatuh. Dan saat itu HP Lejin berbunyi. Lejin mengangkatnya dan berbicara dengan kakek. Dia juga berkata jika dia akan segera pergi ke sana. Melihat Lejin yang menatapnya, Heijin jadi sangat takut. Tapi setelah menutup teleponnya, Lejin pergi begitu saja, meninggalkan Heijin yang ketakutan di sana. Di dalam, Heijin terdiam saat melihat Kiso dan Kuroconya tergeletak di sana. Dia lalu bertanya dengan nada tinggi, apakah kakaknya juga dikalahkan oleh Lejin kali ini? Tanpa menjawab Heijin, Kiso memperingatkan Heijin agar tak lagi menyentuh adiknya, Lejin mulai sekarang. Karena kakaknya tidak menjawab, Heijin jadi kesal dan berkata, kenapa juga kakaknya berbicara omong kosong? Kiso sekali lagi memperingati Heijin agar tak menyentuh Dayun. Heijin malah berkata, apa kakaknya takut dengan si bajingan Lejin? Kiso berkata agar Heijin mematuhi perintahnya. Tapi Heijin membantahnya, membuat Kiso meninggikan suaranya, membuat Heijin bergidik. Lalu Kiso berkata, jika Heijin masih berani mengganggu anak itu lagi, maka dia sendiri yang akan membunuhnya. Heijin yang mendengar itu mematu dan mengeluarkan air matanya. Lejin yang sudah sampai di rumah heran saat melihat bayangan seseorang dari luar. Ternyata itu adalah kakek. Lalu mereka berdua pergi ke taman dan berbincang-bincang di sana. Kakek meminta maaf jika dia mengganggu waktu santai Lejin. Tapi Lejin tidak mempermasalahkannya. Dengan raut sedih, kakek lalu berkata jika Dayun terluka. Dan Dayun bilang jika Lejin membelikannya obat. Lejin hanya menjawab iya. Kakek melanjutkan, tadi Dayun bilang kalau dia terjatuh dari tangga, tapi lukanya tak terlihat seperti itu. Padahal lukanya juga cukup parah. Tapi Dayun bersikeras tak mau pergi ke rumah sakit. Lejin terdiam mendengar kakeknya. Lalu kakek berkata bahwa sebenarnya Dayun kurang mendapat perhatian. Karena selama ini kakek membesarkannya seorang diri. Kakek juga kurang tahu bagaimana cara membesarkan seorang anak perempuan dengan benar. Ditambah lagi, kakek sibuk mencari uang untuk makan. Sehingga selama ini tak ada yang bisa kakek berikan untuk Dayun. Melihat Dayun bisa tumbuh besar saja, kakek sudah sangat bersyukur. Kakek masih bercerita pada Lejin. Dia berkata bahwa selama ini, jika dipikir-pikir, rasanya kakek lebih banyak menerima dibandingkan memberi untuk Dayun. Setelah kecelakaan Lejin dan orang tuanya, kakek akhirnya mampu bangkit dan bertahan. Dan itu berkat Dayun. Dan juga karena itulah hati kakek tercabik saat melihatnya terluka. Dia bahkan tak mau memberitahu kakek alasan sebenarnya kenapa dia terluka. Mungkin dia merasa tidak nyaman bercerita dengan kakek. Kakek lanjut berkata, orang bilang semakin besar anak-anak, maka mereka akan makin tak suka berbicara dengan orang tuanya. Apalagi dengan seorang kakek sepertinya. Lejin akhirnya berkata, walaupun dia belum lama datang ke sini, ada satu hal yang langsung bisa dia sadari dan pastikan. Fakta bahwa kakek sangat menyayangi Dayun. Lalu dia juga bisa melihat kalau Dayun juga sangat menyayangi kakek. Lejin lalu menenangkan kakeknya. Dia berjanji akan berusaha melindungi Dayun di sekolah. Mendengar itu kakek tersenyum lalu bilang jika dia sangat bersyukur Lejin ada bersama mereka di sini. Maka berakhirlah kisah Lejin pada hari ini. Jadi Min Prof pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.